Sambal pedas, pedas betul sambalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pasangan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Gus Firjaun terpilih pada Pilkada tahun 2020 yang lalu dilantik oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021. Tentu tugas besar menanti Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember Gus Firjaun menghadapi periode tahun 2021 hingga tahun 2024 mendatang. Tugas besar itu diantaranya barangkali satu, penataan kembali birokrasi bekas rusak berat selama 5 tahun yang lalu. Ini bukan sesuatu yang gampang, karena sudah seperti kita ketahui, tampaknya akan banyak ranjau-ranjau yang sudah dipasang. Oleh karenanya perlu kearifan dan kebijaksanaan dari Bupati dan Wakil Bupati Jember periode mendatang. Meskipun kita yakini bahwa beliau berdua tentu punya kemampuan yang cukup untuk itu. Yang kedua, sudah tentu kita maklumi bersama bahwa selama 5 tahun komunikasi politik antara legislatif dan eksekutif buruk. Untuk itu pasangan Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2024 mesti membangun komunikasi politik bersama anggota DPRD Kabupaten Jember tanpa harus terikat dalam relasi politik balas budi yang justru akan membangun friksi baru. Ini hal biasa dalam politik karena tentu saja kemarin kemenangan Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Gus Firjaun didukung oleh partai politik yang mereka punya kursi di DPRD Kabupaten Jember. Yang ketiga, kita berharap beliau berdua mampu membangun komunikasi bersama media massa yang juga sudah kita maklumi selama 5 tahun belakangan memang sudah rusak berat. Yang keempat, tentu kita berharap juga beliau berdua mampu membangun kemitraan yang sehat bersama kelompok penekan pressure group. Mereka mengkritik kebijakan-kebijakan baik yang dilakukan oleh eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Jember, tentu bukan karena benci. Mereka melakukan kelompok-kelompok kritis itu melakukan daya kritiknya untuk memberikan masukan bagi kebijakan yang dilakukan eksekutif maupun legislatif untuk perbaikan Jember yang lebih baik tentunya. Yang kelima, menempatkan relawan pendukung pada porsi yang tepat sehingga tidak menjadi bagian yang mendominasi jalannya pemerintahan. Ini juga sudah kita maklumi dalam percaturan politik dimanapun memang senantiasa hadir pendukung-pendukung yang kadang-kadang justru akan merecoki perjalanan birokrasi. Untuk itu barangkali perlu kearifan, karena bagaimanapun mereka juga memberikan kontribusi terhadap kemenangan kedua beliau ini, baik Pak Hendy maupun Gus Firjaun. Oleh karenanya bagaimana menyikapi agar lebih arif menempatkan pada porsi yang tepat. Yang ketujuh, yang keenam tadi ya, mengedepankan skala prioritas pembangunan
dengan menempatkan kepentingan politis praktis secara rasional. Ini juga sudah kita mafhumi bahwa dalam percaturan politik tentu saja tidak bisa sebagai orang Jawa lantas tidak ada ewuh pakewuh. Tetapi bagaimana kita menjadikan ewuh pakewuh, etika itu, sopan santun itu, norma-norma moralis itu kita tempatkan pada posisi yang tepat. Bisa ada ruang yang berbeda antara profesionalisme sebagai birokrat dan sebagai hubungan relasi politik, sehingga tidak saling mengganggu di antara keduanya. Yang ketujuh, mengedepankan orientasi proyek setiap kebijakan anggaran program pembangunan, sehingga tidak hanya sekedar menjadikan APBD sebagai sarana mencari keuntungan pribadi maupun keuntungan kelompoknya saja. Ini juga sudah menjadi mafhum bersama kita bahwa dalam semua tataran bahkan hal-hal seperti itu sudah menjadi mafhum, menjadi lazim, meskipun tidak perlu dilazimkan. Oleh karenanya semoga kedua beliau ini mampu menempatkan APBD pada porsi yang tepat, membangun kebijakan anggaran yang tepat, yang tidak mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya, melainkan mengedepankan kepentingan rakyat. Yang kedelapan, tentu saja tidak mengorbankan kepentingan rakyat hanya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan orang-orang dekatnya saja. Ini berbahaya jika terus-menerus terjadi. Yang dikorbankan adalah jutaan rakyat Jember. Ini kita jadikan sebagai titik awal perbaikan Jember ke depan. Yang kesembilan, melanjutkan kembali program yang baik kepemimpinan sebelumnya dan mengkoreksi program kepemimpinan sebelumnya yang kurang baik. Tentu saja kita juga berharap bahwa kedua beliau ini bersikap bijak, tidak perlu harus memberangus sesuatu yang dibangun yang sudah baik pada kepemimpinan kemarin karena faktor suka dan tidak suka. Dan sebaliknya, alangkah juga indahnya jika tetap melakukan koreksi-koreksi yang realistis terhadap kebijakan-kebijakan yang memang perlu diperbaiki. Yang ke-10, tentu saja semua berekspektasi dan berharap kedua beliau mampu mewujudkan visi misi yang setidaknya dapat tergambar dalam 100 hari kerja ke depan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat atas dilantiknya pasangan Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember Gus Firjawan. Semoga Jember ke depan menjadi lebih baik sebagaimana jargon kedua beliau, wis wayahe benahi Jember. Selamat mengemban amanah rakyat. Sahabat Jempol dimanapun Anda berada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal pedas betul sambalnya. Terima kasih.